Sebab ekonomi sulit karena orang tidak bekerja. Terima kasih sedikit sama Prabowo, nggak kedengeran suaranya, tapi dia tidak tanda tangani semua proyek pembelian alutsista yang markupnya lebih dari 10%. Itu dia menghemat sekitar 3,4 miliar dolar diam-diam, total 50 triliun. Karena biasanya markup pembelian alutsista itu ratusan persen, ada yang ribuan persen. Setelah sekitar 3,4 miliar dolar, itu hampir 50 triliun. Ya, tahun kemarin. Mereka hanya tahu, saya harus makan bulan depan. Saya harus makan besok. Iya kan? Ini ini kan rakyat kita. Ini kan rakyat kita, ini keluarga kita, ini kan bukan subjek, bukan sesuatu di buku teks di universitas mana. Iya kan, ini rakyat kita rela melihat mereka kelaparan. Iya kan? Padahal kita tidak perlu seperti itu gitu. Ini perlu manajemen, perlu, ya kan, itu. Makanya azasnya itu yang diajarkan oleh Bung Karno, Bung Hatta, Bung Syahrir, Undang-Undang Dasar 45 itu kekeluargaan, gotong royong. Rakyat itu keluarga kita. Jadi benar nggak? Kenapa pemerintah itu ragu-ragu untuk membantu keluarganya sendiri? Kami memutuskan untuk memperpanjang pelaksanaan PSBB, diperpanjang 28 hari. Artinya periode kedua PSBB ini mulai tanggal 24 April sampai dengan 22 Mei 2020. Sudahkah Anda merasa PSBB ini yang terbaik untuk Jakarta? Apalah artinya nama bila tidak ditaati oleh semua. Karena itulah pentingnya kita semua bergerak bersama. Tidak bisa ini dikerjakan lewat aturan. Padahal Pak Jokowi 6 tahun terakhir selalu bilang, come to Indonesia, invest to Indonesia. Nggak ada hasilnya, mohon maaf Pak Jokowi. Ya, karena you don't wrong the right strategy. Kenapa mau masuk ke ekonomi yang 5%? India 7%, lain-lain 7%. Mereka ke sana dulu. Jadi pompa dulu ekonomi di dalam negeri. Analis mengatakan 3 negara ini akan jadi economic superpower dalam 10 tahun yang akan datang. Yaitu Vietnam, yaitu India, yaitu Meksiko. Menurut saya kalau kita canggih, kita cerdas, Indonesia bisa the 4th economic superpower dalam 10 tahun yang akan datang. Untuk itu kita jangan lagi jadi antek Cina. Ya, konstitusi kita jelas-jelas bebas aktif. Indonesia nggak boleh ikut blok Barat, blok Timur. Kita harus bebas aktif. Selama ini kan takut banget sama Cina. Pemprov DKI Jakarta dengan mendengar pandangan para ahli di bidang penyakit menular dan juga diskusi yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan, maka kami memutuskan untuk memperpanjang pelaksanaan PSBB, diperpanjang 28 hari. Artinya periode kedua PSBB ini mulai tanggal 24 April sampai dengan 22 Mei 2020. Dan seperti juga arahan Bapak Presiden bahwa kunci keberhasilan pelaksanaan PSBB ini ada di kedisiplinan semua pihak dalam menjalankan. Saya berharap betul bahwa kita semua disiplin dan kami di jajaran Pemprov bersama dengan Polda dan Kodam di periode ini kita akan meningkatkan pendisiplinan baik perusahaan-perusahaan yang masih beroperasi maupun masyarakat yang masih berkerumun. Hari-hari kemarin banyak sifatnya educational, diberikan peringatan, dihimbau, karena banyak dari masyarakat yang masih belum menyadari benar tentang PSBB dan aturan-aturannya. Ke depan fase himbauan, fase educational sudah selesai, sekarang adalah fase penegakan. Karena itu di hari-hari ke depan semua yang melanggar
tidak akan diberi peringatan lagi, tapi akan langsung ditindak. Dan itu artinya kami menghimbau kepada semua, jangan sampai harus ditindak. Kerjakan yang menjadi kewajiban selama PSBB ini dengan sebaik-baiknya. Dan baik perusahaan-perusahaan juga jangan curi-curi, karena kita menemukan di lapangan, diingatkan, kemudian setelah petugas meninggalkan lokasi kembali beroperasi lagi. Ke depan kita akan lakukan tindakan-tindakan yang bersifat sanksi kepada semuanya. Tentu ada bidang-bidang yang dikecualikan. Ada 11 sektor di dalam Pergub 33 tahun 2020 di mana sektor-sektor dikecualikan. Dan yang tidak termasuk sektor strategis jangan kemudian memaksa. Kenapa? Karena ini membahayakan tenaga kerjanya, membahayakan masyarakatnya. Konsekuensi dari ini besar. Kami ada beberapa contoh di mana memaksakan dan ternyata betul ada kasus positif dan akhirnya seluruh operasi harus dihentikan. Karena itu saya mengingatkan kepada seluruh warga untuk bekerja di rumah, belajar dari rumah, beribadah dari rumah. Dan kami terus akan melaksanakan program-program jaring pengaman sosial, dan alhamdulillah bantuan dari pemerintah sudah didistribusikan. Kita ingin menyampaikan terima kasih kepada Bapak Presiden dan seluruh jajaran kabinet yang telah mengelola, dan kami dukung pelaksanaan di lapangannya. Begitu juga terima kasih pada pihak swasta, banyak yang terlibat langsung di dalam memberikan program-program bantuan sosial. Kami menyiapkan satu platform khusus di mana masyarakat bisa mendapatkan informasi kawasan-kawasan mana yang bisa didukung. Ini dalam sebuah kolaborasi skala besar Jakarta dengan website yang bisa itu adalah corona.jakarta.go.id. Di situ kemudian nanti ada bagian untuk bantuan sosial. Silahkan manfaatkan. Motor kamu setan. Kenapa, Panggil Pak? semua teman-temannya tadi. Panggil semua teman-temannya. Panggil semua. Bapak Presiden. Bapak Presiden. Assalamualaikum Pak Presiden. Sudahkah Anda merasa PSBB ini yang terbaik untuk Jakarta? Apalah artinya nama bila tidak ditaati oleh semua. Karena itulah pentingnya kita semua bergerak bersama. Tidak bisa ini dikerjakan lewat aturan. Karena ini masalah sebab akibat. Ekonomi hanya akibat, sosial akibat. Maka yang harus diselesaikan sekarang, iya sebabnya. Iya bagaimana mengurangi dampak daripada virus itu. Jadi kita harus segala upaya kita, segala kemungkinan dana kita menyelesaikan dulu sebabnya. Sambil bersama-samaan kita juga menyelesaikan sebab akibatnya. Itu tentu harus seperti itu. Jadi sampai kapanpun akibatnya akan terjadi. Namun tentunya berbeda dengan Cina. Cina dia keras dalam penyelesaiannya, tapi dia mempunyai kekuatan ekonomi yang lebih kuat dari kita, sehingga walaupun dia tutup kotanya, tapi dia bisa selesaikan masalah ekonomi dan sosialnya masyarakatnya. Ini pilihan yang tidak ada komprominya. Tidak mungkin kita mengatakan ya kita selesaikan virusnya, tapi kita jalankan ekonomi juga. Ini tidak bisa terjadi, karena sebab ekonomi sulit karena orang tidak bekerja. Karena tidak mungkin kita mengatakan ayo investasi. Siapa yang ingin berinvestasi dalam keadaan begini? Ayo tulis data. Tidak mungkin itu terjadi. Kita jalankan perdagangan. Siapa yang mau beli dalam kondisi hari ini? Jadi bertahan ekonominya supaya masyarakatnya harus memenuhi kebutuhannya dulu. Kemudian kita selesaikan
mengurangi sebabnya, maka akan kita pelan-pelan akan baik. Ekonomi kita bisa selesaikan. Mereka hanya tahu saya harus makan bulan depan, saya harus makan besok, ya kan? Ini ini kan rakyat kita. Ini kan rakyat kita, ini keluarga kita, ini kan bukan subjek, bukan sesuatu di buku teks di universitas mana. Iya kan, ini rakyat kita. Kita rela melihat mereka kelaparan. Iya kan? Padahal kita tidak perlu seperti itu gitu. Ini perlu manajemen, perlu, ya kan? Makanya azasnya itu yang diajarkan oleh Bung Karno, Bung Hatta, Bung Syahrir, Undang-Undang Dasar 45 itu kekeluargaan, gotong royong. Rakyat itu keluarga kita. Jadi benar nggak? Kenapa pemerintah itu ragu-ragu untuk membantu keluarganya sendiri? Menarik sekali perbincangan yang sama-sama kita dengarkan tadi mengenai statement dari beliau. Setelah menonton videonya, saya ingin Anda semua berikan tanggapan Anda mengenai statement beliau. Tuliskan tanggapan Anda di bawah dan saya pasti baca. Ingat untuk memberikan statement yang kritis. Ingat untuk memberikan komentar yang kritis. Bagi Anda penonton setia Jordan Liono, berikanlah komentar yang kritis supaya bisa dijawab kembali dengan argumen. Setelah Anda berikan komentar Anda, tanggapan Anda mengenai statement dari beliau, saya ingin melakukan survei kecil-kecilan bagi Anda yang merupakan penonton setia Jordan Liono. Silahkan like video ini, dan bagi Anda yang bukan, silahkan dislike video ini. Saya kira videonya cukup sampai di sini. Jangan lupa untuk follow Instagram pribadi saya @jordanliono untuk mengikuti kegiatan saya sehari-hari. Dan saya kira sampai jumpa di video Jordan Liono yang selanjutnya. Jangan lupa cek juga video Jordan Liono yang lainnya.